Ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia. Ya, kita kembali lagi bersama dengan saya di sini. Saya akan membahas sutta. Bukan hanya membahas sutta, tetapi juga berlatih untuk menerjemahkan kata demi kata, sehingga kita bukan hanya mengerti isi dari sutta tersebut, tetapi kita juga bisa mempelajari bahasa Palinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sutta yang saya ambil dari Sagatawaga Pali yang merupakan bagian dari Sangyutta Nikaya. Sutta yang saya ambil bernama Aranya Sutta. Aranya artinya adalah hutan. Jadi Aranya Sutta adalah sutta tentang hutan. Seperti apa Aranya Sutta ini? Mari kita simak bersama-sama dan kita terjemahkan bersama-sama. Aranya Sutta, khotbah tentang hutan. Sawati Nidanang. Sawati, nama kota. Kota Sawati. Nidanang. Nidanang ini sebenarnya berarti adalah disebabkan atau munculnya, awalnya gitu. Jadi Sawati Nidanang di sini bisa kita terjemahkan terjadi di Sawati atau berasal di Sawati gitu. Ekamantang titako sadewata bhagawantang gataya ajabasi. Ekamantang di satu sisi, tita berdiri. Ekamantang titako, jadi berarti berdiri di satu sisi. Sadewata, dewa. Dewata di sini adalah dewa. Sa di sini tersebut. Jadi ekamantang titako sa dewata, dewata tersebut yang sedang berdiri di satu sisi. Bhagawantang gataya ajabasi. Bhagawantang kepada sang Bhagawa. Gataya ajabasi. Ajabasi berarti adalah mengucapkan. Gataya, mengucapkan syair. Jadi berdiri di satu sisi, dewa tersebut mengucapkan syair berikut di hadapan sang Bhagawa. Aranye viharantanang santanang brahmacarinang ekabatang bunjamananang kenawanno pasidati. Aranye viharantanang, aranye di hutan, viharantanang tinggal atau berdiam di hutan. Santanang brahmacarinang, santanang santa damai, brahmacarinang menjalani kehidupan luhur. Ekabatang bunjamananang makan hanya sekali. Kenawanno pasidati, kenapa? Raut wajahnya atau parasnya, pasidati, cemerlang atau menyenangkan. Pasidati membuat kita itu nyaman untuk melihatnya. Jadi dewata ini bertanya kepada sang Bhagawa, kenapa mereka yang tinggal di hutan damai menjalankan kehidupan luhur, meskipun makan hanya sekali, paras mereka begitu cerah atau menyenangkan. Kemudian sang Buddha berkata, menjawab pertanyaan itu. Atitang nanusocanti napajapanti nagatang paccupanne nayapenti tenawanno pasidati. Atitang, yang lampau. Nanusocanti, nah, artinya tidak. Anusocanti artinya meratapi atau bersedih. Atitang nanusocanti, mereka tidak meratapi masa lalu. Napajjapanti nagatang, mereka juga tidak merindukan pajapanti nagatang, masa yang akan datang atau masa depan. Mereka tidak merindukan
masa depan. Pacupane ya penti. Pacupana artinya adalah sekarang, masa kini. Ya penti, bertahan atau bisa hidup masa kini. Pacupane ya penti. Tena wanno pasidati. Dengan cara itu, paras mereka menjadi cemerlang atau menyenangkan. Anagata pajapaya atita sanusocana. Anagata, masa yang belum datang atau masa depan. Pajapaya, merindukan. Dengan merindukan masa depan, atita sanusocana. Atita, masa lampau. Socana, meratapi. Dengan meratapi masa lampau, etena bala susanti nalowa harito luto. Etena, dengan cara itu, bala di sini adalah orang dungu, susanti, mengering atau layu. Nalowa harito luto, nalowa, wa di sini seperti nalo, seperti rumput ilalang, harito, hijau, luto, dipotong. Nah, jadi etena bala susanti nalowa harito luto. Dengan cara itu si bodoh mengering seperti rumput ilalang hijau yang dipotong. Jadi dari sutta ini kita bisa belajar bahwasanya penyebab dari kenapa mereka yang tinggal di hutan dan juga menjalani kehidupan luhur sebagai brahmacari, meskipun makannya hanya sekali, tetapi paras mereka kelihatan cemerlang dan menyenangkan, itu karena mereka bisa mempertahankan kehidupan saat ini atau bisa mempertahankan pada kesadaran untuk hidup pada saat ini. Mereka tidak meratapi masa lalu dan juga tidak merindukan masa depan. Masa lalu telah berlalu dan masa depan belumlah datang. Oleh sebab itu, penekanan dari praktik Dhamma sesungguhnya adalah untuk hidup saat ini. Dan siapapun yang hidup saat ini, sesungguhnya ia adalah orang yang hidup berkesadaran. Karena ia hidup berkesadaran, maka ia tidak meratapi masa lalu dan juga tidak merindukan masa yang akan datang. Dan karena melakukan itu, karena tidak meratapi masa lalu dan tidak merindukan yang akan datang, maka ia bisa bahagia. Dan kebahagiaan ini bisa terwujud dari parasnya. Parasnya menjadi cemerlang dan menyenangkan, enak dipandang pokoknya begitu. Tetapi sebaliknya, dengan merindukan masa yang akan datang, masa yang belum datang, anagata, dan juga meratapi masa lampau yang jelas tidak bisa dirubah. Dengan cara itu, bala si dungu mengering seperti rumput ilalang hijau yang dipotong. Jadi kalau kita meratapi masa lalu dan kemudian mengharapkan masa datang, kemudian kita lupa akan hidup saat ini, lupa akan hidup berkesadaran, maka kita seperti orang dungu yang mengering, seperti halnya rumput ilalang yang dipotong. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang berbahagia, dari sutta ini kita diingatkan bahwasanya kita harus hidup berkesadaran, hidup saat ini, dan tidak terlalu meratapi masa lalu dan juga tidak merindukan masa yang akan datang. Masa lalu biarlah berlalu karena masa lalu tidak bisa kita ubah. Dan masa depan belumlah datang dan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, masa terbaik atau waktu terbaik sesungguhnya adalah masa kini, sekarang ini. Ketika kita bisa hidup berkesadaran dan menyadari akan masa kini atau apapun yang terjadi saat ini, maka kita tidak akan menyesali masa lalu dan juga tidak akan mengharapkan masa yang belum datang.
Oleh karena itu kita bisa hidup lebih damai dan bahagia. Paras kita akan menjadi kelihatan bercermerlang atau cerah sehingga menjadi enak dipandang.